Hai sahabat asik film, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, Mimin kali ini akan menceritakan sebuah film di mana film ini mengisahkan seorang pemuda yang terlihat konyol serta dirinya dianggap tak bisa apa-apa oleh guru dan ayah angkatnya. Akan tetapi ternyata dirinya adalah titisan Jenderal Dewa Langit yang sesungguhnya. Serta pemuda inilah yang mampu mengambil tongkat emas warisan sang dewa. Oke, film ini berjudul Thunder Twins. Untuk itu tak usah berlama-lama, aduk kopinya dan nikmati alur ceritanya. Semonggo. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pendeta tua yang bernama Tao. Ia sedang berada di sebuah gunung. Tampak pendeta itu sedang meditasi. Namun tak lama dari itu, ia terganggu oleh sebuah semburan api yang menyerang dirinya. Dan setelah membuka mata, ia pun terkejut karena ia melihat sebuah formasi dewa di langit. Ternyata semburan api itu juga menyerang seseorang yang bernama Xinjiang. Lalu terlihat juga di sebuah menara bintang terdapat seorang yang dikenal dengan penasehat Wen. Sang penasehat Wen mengatakan jika portal dewa telah terbuka, maka akan lahir titisan Jenderal Xing ke bumi. Dan sudah dipastikan jika titisan Jenderal Xing lahir, maka akan ada pergantian dinasti yang baru. Dewa Jenderal Xing akan memilih seseorang yang memiliki kekuatan sayap angin dan petir, yaitu klan burung, agar nanti pada waktunya tiba bisa membuka formasi dewa. Ternyata saat ini dinasti Shang yang dibawahi oleh penasehat Wen lah yang berkuasa. Tampak penasehat Wen tidak ingin dinasti Shang hancur. Kemudian ia berencana untuk menghancurkan serta membunuh seluruh klan burung supaya dinasti Shang tetap berjaya di muka bumi. Dan tampaklah seluruh klan burung pun sudah dimusnahkan. Lalu sang ketua klan burung yang tersisa memberikan kekuatan klan burungnya ke salah satu bayi kembar itu agar dapat menyelamatkan titisan Jenderal Xing. Lalu ketika penasehat Wen akan mengambil bayi itu, tiba-tiba muncullah pendeta Tao yang menghalangi. Sampai akhirnya penasehat Wen dapat dikalahkan dan kabur diselamatkan anak buahnya. Setelahnya datanglah Zhijiang. Zhijiang melihat klan burung yang telah hancur. Kemudian Zhijiang berinisiatif merawat kedua bayi itu. Lalu datanglah pendeta Tao. Sang pendeta pun menyetujui Zhijiang untuk merawat kedua anak itu. Dan kedua bayi kembar itu diberi nama Xin Huan dan Li Zhenzi. Terlihat seorang anak muda konyol sedang diejek oleh teman-temannya karena ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa dirinya bisa terbang pada saat umur 18 tahun. Namun yang terjadi malah dirinya terjatuh dan ditertawakan oleh mereka semua. Ya, pemuda itu adalah Li Zhenzi. Dan adegan berpindah, terlihat Xin Huan dan Li Zhenzi dipanggil oleh ayahnya. Sang ayah mengatakan kepada Xin Huan bahwa pendeta mengatakan kalau dirinya disuruh pergi ke Gunung Zhongnan untuk mengambil tongkat emas milik Jenderal Xing. Sang ayah juga mengatakan tongkat emas itu hanya bisa diambil oleh titisan Dewa Jenderal Xing. Mendengar hal itu, Li Zhenzi si konyol pun ingin ikut untuk menemani Xin Huan. Serta seorang wanita cantik bernama Fei ikut dengan mereka. Singkatnya mereka bertiga pun berangkat. Lalu sampailah mereka di sebuah makam kuno. Tiba-tiba jalan yang ada di depan mereka terhalang oleh sebuah tembok yang sangat tebal. Dengan tingkah konyol dan sok kuatnya, Li Zhenzi kemudian maju untuk merobohkan tembok itu dengan sekali pukulan. Namun tak disangka si konyol ternyata berhasil menghancurkan tembok itu dengan sekali pukulan. Setelah tembok itu musnah, terlihatlah di depan mereka tongkat emas milik Jenderal Xing. Dan tanpa menunggu lama, Xin Huan bergegas mengambil tongkat itu. Namun tak disangka usahanya malah gagal. Melihat adiknya gagal, Li Zhenzi yang penasaran pun ingin mencoba. Dan tanpa disangka tongkat itu tercabut oleh dirinya.
Di tempat lain, tepatnya di Menara Bintang, terlihat penasihat Wen mengetahui bahwa tongkat emas sudah dicabut dan formasi dewa akan segera dilakukan. Sementara itu di rumah, sang ayah dan pendeta Tao sedang menunggu kepulangan mereka berdua. Dan betapa kagetnya mereka setelah mengetahui bahwa yang membawa tongkat itu adalah Li Zhenzi, bukanlah Xin Huang yang mereka dari dulu anggap adalah dewa Jenderal Xing. Kemudian adegan berpindah, terlihat pendeta Tao dan Zijiang membawa Xin Huan ke sebuah tempat. Di sana pendeta mengatakan bahwa dirinya dan Zijiang telah salah mengira, yang sebenarnya waktu dulu ketika ketua klan burung memberikan kekuatan sayap angin dan petir kepada Xin Huang di waktu kecil adalah semata-mata untuk melindungi titisan Jenderal Xing yang asli dari upaya pembunuhan waktu itu. Dan Jenderal Xing harus memiliki kekuatan sayap angin dan petir saat ini agar bisa membuka formasi dewa. Maka pendeta Tao ingin mengorbankan nyawa Xin Huan agar kekuatan sayap angin dan petir kembali ke Li Zhenzi yang telah terpilih menjadi titisan Jenderal Xing. Di saat mengharukan itu, tiba-tiba datanglah penasihat Wen. Ia membawa kabur Xin Huan. Terlihat penasihat Wen membawa Xin Huan ke tempat asalnya dulu, yaitu markas klan burung. Lalu penasihat Wen memasuki alam bawah sadar Xin Huan dan mengatakan bahwa sebenarnya yang membunuh dan membantai klan burung adalah Zijiang, sang ayah angkatnya. Karena Xin Huang yang terlanjur kecewa kepada ayahnya, maka ia pun berinisiatif untuk balas dendam. Dan penasihat Wen akan membantu dirinya membangkitkan kekuatan sayap angin dan petir agar dirinya menjadi lebih kuat. Lalu adegan pun berpindah, terlihat Li Zhenzi kemudian berguru kepada pendekar Tao karena ia ingin menyelamatkan Xin Huan. Dan di tempat lain di waktu yang sama terlihat juga Xin Huan sedang melatih ilmu sayap angin dan petirnya kepada penasihat Wen. Lalu ketika Li Zhenzi sedang melakukan latihannya dengan pendeta Tao, terlihat di langit sebuah kabar bahwa ayah angkatnya telah diculik oleh Xin Huan. Melihat itu, Xin Huan pun ingin menolongnya, namun pendeta Tao jelas melarang karena itu sangat berisiko. Namun Li Zhenzi tetap ngotot agar dia boleh pergi untuk menolong ayahnya. Karena terus memaksa, akhirnya sang pendeta memberikan izin, serta ia juga memberikan buah naga emas kepada Li Zhenzi. Buah itu sangatlah kuat, namun akan menentukan takdirnya ke depan. Sementara itu, Zijiang sedang dihajar oleh Xin Huan. Dan ketika ingin dibunuh, untung saja Li Zhenzi datang tepat waktu. Kemudian Li Zhenzi mencoba untuk membujuk Xin Huan agar sayap angin dan petir itu dikembalikan ke dirinya. Namun karena Xin Huan sudah dirasuki oleh penasihat Wen, dia pun tak menggubris. Lalu menusuk Li Zhenzi tepat di dadanya, namun tak sampai membunuhnya karena setelah itu ia pun pergi. Kemudian terlihat penasihat Wen kecewa pada Xin Huan karena tidak sepenuh hati untuk membunuh Li Zhenzi. Lalu penasihat Wen menyuruh Xin Huan agar masuk ke dalam formasi pemusnah dewa agar sayap angin dan petirnya segera bangkit. Akhirnya Xin Huan pun menuruti perintah nasihat Wen dan ia pun memasuki formasi pemusnah dewa. Lalu terlihat Li Zhenzi dan Fei ingin menolong Xin Huan, namun sudah terlambat karena sekarang Xin Huang sudah menjadi iblis untuk selamanya. Kemudian Li Zhenzi dan Fei pun bertarung dengan Xin Huan. Dan terlihatlah sayap angin dan petir telah tumbuh hingga membuat Xin Huan semakin kuat. Lalu terlihat Xin Huan akan membunuh Fei menggunakan tombaknya. Kemudian Fei yang selamat pun mengabarkan kejadian itu kepada pendekar Tao dan Zijiang. Lalu pendeta Tao pun bergegas pergi ke tempat Li Zhenzi ditawan. Dan sampailah pendeta Tao dan Fei ke tempat Li Zhenzi. Kemudian pendeta Tao membebaskannya. Di tempat lain, Xin Huan kini telah menyadari tipu muslihat penasehat Wen. Ketika saat darah sayap angin milik Xin Huan sedang diserap, tiba-tiba muncullah ilusi yang membunuh klannya adalah penasehat Wen,
bukanlah ayahnya. Kemudian datanglah penasehat Tao dan yang lainnya menolong Shin Huan. Namun sudah terlambat karena formasi pemusnah dewa telah terbuka. Dan pada akhirnya mereka berempat pun bertarung dengan penasehat Wen dan anak buahnya. Lalu terlihat Li Zhenzi akan ditusuk, namun Fei merelakan dirinya untuk dibunuh. Melihat hal itu, Li Zhenzi sangat marah dan membasmi seluruh anak buah penasehat Wen dengan tongkat emas miliknya. Pendeta Tao yang menyadari keadaan semakin tidak kondusif karena formasi pemusnah dewa semakin terbuka. Lalu ia pun memerintahkan Li Zhenzi dan Shin Huan menggantikannya. Li Zhenzi terbang bersama Shin Huan. Kemudian Shin Huan telah sadar atas kesalahannya. Lalu ia memberikan sayap angin dan petir kepada Li Zhenzi. Shin Huan pun tewas tersambar oleh formasi pemusnah dewa. Melihat hal itu, kemudian Li Zhenzi menyetujui sebuah perjanjian dengan buah naga emas yang pernah ia telan. Akibat itu, ia berhasil menghentikan formasi pemusnah dewa. Penasehat Wen pun lenyap bersamaan dengan hancurnya formasi. Kini Li Zhenzi telah berubah menjadi Dewa Jenderal Xing yang sempurna dan bumi pun kembali normal. Lalu tiba-tiba hal yang tak diduga-duga pun terjadi. Akhirnya film pun berakhir.